Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan judul Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Masalah-Masalah Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri, para gubernur, para bupati wali kota, pejabat Forkopimda, dan para pejabat lembaga-lembaga pemerintah yang hadir, yang saya muliakan. Izinkan saya memaparkan apa yang telah diminta oleh Bapak Moderator, dan saya akan memanfaatkan slide saja sehingga ada gambaran lebih utuh. Terima kasih. Jadi percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah sosial, lingkaran ini adalah merupakan jabaran lebih lanjut dari visi Presiden dalam bidang pembangunan manusia Indonesia. Mudah-mudahan bisa dilihat dari bawah, walaupun bulatnya nggak terlalu presisi. Jadi ini adalah kita sebut dengan siklus pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, siklus ini cara membacanya adalah dimulai dari paling atas arah jarum jam. Ini adalah masa prenatal dan ASI, dan kemudian diakhiri lansia. Ini adalah lansia, yaitu 60 tahun ke atas, termasuk saya di sini. Jadi ini diurut dari prenatal ASI, kemudian usia dini dan anak, kemudian masa remaja, ini SD sampai SMP, kemudian masa menjelang dewasa, ini adalah usia SMA, SMK, dan madrasah aliyah, kemudian memasuki usia, ini semua sudah masuk usia kerja, tapi belum bekerja, kemudian akan menjadi manusia produktif, yaitu di warna merah ini. Warna merah ini adalah mereka yang produktif, yaitu usia antara 18 sampai 60 tahun, dan baru setelah itu kemudian menjadi lansia. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berada di lingkaran bulat ini adalah intervensi-intervensi pemerintah yang mencakup seluruh usia, yaitu gerakan mahasiswa, gerakan Germas, sistem jaminan nasional, bantuan sosial, revolusi mental, penanggulangan bencana, penanganan disabilitas, dan seterusnya. Kemudian yang berada di kotak-kotak ini adalah intervensi per usia, per tahap. Kemudian dari ini Bapak sekalian, Ibu sekalian, topik kita yang akan saya sampaikan itu hanya pada ini. Kita bicara tentang stunting, ini pada masa prenatal, kemudian kita bicara tentang kemiskinan, ini di sini, bantuan sosial dan revolusi dan sistem jaminan sosial nasional dan bantuan sosial. Ini kita bicara tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang pada dasarnya itu meliput mulai dari yang merah ini sampai yang lansia. Kemudian yang ketiga, saya akan paparkan sedikit tentang vokasi, yaitu jembatan yang akan menghubungkan antara mereka yang sudah dididik dan dilatih untuk memasuki merah ini, masuki dunia kerja. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, inilah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan intervensi di masing-masing bidang. Ya. Misalnya untuk sistem jaminan nasional, ini Jamsosnaker, ya. Kemudian Bansos, ini kita bisa disaksikan siapa yang bertanggung jawab. Ini di bawah Kemensos ada program sembako, PKH, subsidi listrik, BST, kemudian disabilitas lansia, dan seterusnya. Kemudian untuk penanggulangan bencana, ini kita lihat di sini BNPB, kemudian kalau dalam kaitannya dengan masa belajar, yaitu perguruan tinggi dan SMK, ini adalah KIP kuliah dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk yang merah, ini ada, kita lihat semuanya, saya harap nanti slide ini bisa dibawa pulang untuk bisa dilihat-lihat lebih detail, saya hanya ingin memberikan kerangka saja. Lanjut. Bapak sekalian, inilah target dari visi Presiden menjadi misi.
sampai tahun 2024. Misalnya untuk stunting, prevalensi diharapkan mencapai 14%. Wasting nanti Pak Menkes akan menjelaskan lebih jauh, karena isu utamanya adalah stunting, jadi kita punya target tahun 2024 nanti 14%. Kemudian dan seterusnya. Ini target-target. Semua sudah tertarget, sehingga kita kalau mau menangani pembangunan, menangani sumber daya manusia Indonesia, itu bisa dilihat di sini. Siapa yang bertanggung jawab, targetnya apa, dan isunya apa. Ini sudah lengkap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin sedikit menjelaskan barang sedikit tentang bonus demografi yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Presiden. Bonus demografi itu adalah suasana atau kondisi kependudukan apabila mereka yang berada di ungu tua ini, ungu tua, kuning, merah, ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang di luar. Siapa yang di luar? Yaitu yang lansia, kemudian yang prenatal, sampai yang ungu muda ini. Ini karena ini belum usia kerja. Ini baru itu dinamanya bonus demografi. Bapak Presiden menyampaikan, tadi sudah menyinggung, puncak bonus demografi Indonesia itu akan terjadi tahun 2030 sampai 2035. Sehingga tahun 2045 ketika kita masuk ke Indonesia emas, kita sudah bukan lagi negara yang berbonus demografi. Tetapi kita masuk aging population, negara yang berpenduduk tua. Dan itu adalah menjadi tantangan kita, tadi Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita gagal memanfaatkan momentum bonus demografi, maka yang akan kita panen bukan bonusnya, tapi malah petakannya, yaitu ketika yang merah ini sudah menjadi tua di sini, dan dia tidak punya penghasilan dan tidak punya tabungan, itulah yang akan menjadi masalah. Dan kita akan masuk di dalam namanya the middle income trap itu. Karena itu Bapak sekalian, visi dari Presiden ini betul-betul dirancang sedemikian rupa, terintegrasi ini untuk mengejar agar bagaimana memanfaatkan betul bonus demografi ini, nanti betul-betul panen, dan kita akan bisa lolos menjadi negara maju tahun 2045 itu. Bapak Ibu sekalian, apa manfaatnya kalau mereka yang usia kerja ini bekerja? Adalah ada 3. Yang pertama itu untuk biayai dirinya sendiri, dan kemudian yang kedua itu membiayai mereka yang tidak bekerja ini, dan kalau ada kelebihannya ditabung. Tabungan agregat seluruh penduduk yang produktif itu disebut tabungan nasional. Tabungan nasional itu kemudian bisa dikapitalisasi menjadi investasi nasional. Besar kecilnya investasi nasional yang dimiliki oleh suatu negara akan menentukan apakah negara itu akan menjadi negara maju atau tidak. Karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin bonus demografi ini agar kita melahirkan orang usia produktif, tapi juga berproduktif di merah ini. Sekarang berdasarkan data BPS, merah ini sekarang jumlahnya 144 juta, nanti mau dilihat Pak Kepala BPS kalau keliru. 144 juta dan sekitar 7 juta adalah penganggur. Dan sementara dari perguruan tinggi ini kalau tidak salah 1.300.000 setiap tahun keluar, lulus. Sementara dari yang ungu tua ini ada sekitar 3.600.000 per tahun lulusan, dan 1 juta hanya 51% saja yang masuk perguruan tinggi, sisanya juga masuk dunia kerja. Sehingga kita tiap tahun pemerintah paling tidak harus menyiapkan lapangan kerja minimum 3 juta lebih. Dan itu tidak mungkin kita lakukan secara sendiri tanpa ada dukungan dari pihak pemerintah daerah, karena sebetulnya yang punya rakyat, yang punya populasi itu adalah pemerintah daerah. Lanjut, ini kemudian ini Bapak sekalian, indeks pembangunan manusia Indonesia, kita untuk negara ASEAN kita berada di tengah. Memang tidak tertinggi tapi juga tidak terendah. Kita ini ada negara-negara di atas kita dan ini di bawah kita. Sedangkan untuk negara yang penduduk terbesar di dunia, yaitu 5, Tiongkok, India, Amerika, Indonesia, Pakistan, kita termasuk negara yang penduduk yang IPM-nya nomor 3, yaitu setelah Amerika, Tiongkok, dan Indonesia. Sementara India dan Pakistan adalah di bawah kita. 72, skor 72,29 tahun 2021, ini menunjukkan bahwa kita termasuk negara yang indeks pembangunan manusianya sudah termasuk tinggi.
memang belum tinggi sekali. Baru kalau nanti kita mencapai skor 80 itu tinggi sekali. Dan yang tinggi sekali di dunia ini tidak banyak gitu ya. Dan kita lihat di antara ini hanya Amerika saja yang termasuk tinggi sekali, ya, sangat tinggi. Sementara Tiongkok pun juga belum mencapai kategori sangat tinggi. Ya, ini kita 72 sehingga Amerika, Tiongkok dan kemudian Indonesia. Sementara negara penduduk terbesar yang lain yaitu India, Pakistan adalah di bawah kita. Tentu ini harus kita syukuri bahwa pencapaian IPM kita relatif sudah cukup baik dan harus kita pacu agar kita betul-betul menjadi negara yang IPM-nya tinggi, sangat tinggi tadi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara tentang kemiskinan ekstrem. Jumlah kemiskinan ekstrem, nanti Pak Kepala BPS dibenarkan kalau salah, jumlah absolutnya adalah 26 juta lebih, atau 9,5%. Kita sudah di bawah 1 digit lagi, di bawah 2 digit lagi, setelah COVID ini kita mencapai. Kemudian dari jumlah yang miskin itu ada sekitar 4 juta yang termasuk tergolong miskinan ekstrim atau 2,4%. Ini angka kemiskinan dari waktu ke waktu, kemiskinan ekstrim. Kita sekarang berada di dalam posisi 2,04%. Tahun 2023 ini kita harapkan kita akan berada di posisi paling tidak 1,04%, sehingga pada tahun 2024 kita harapkan kita mendekati atau syukur-syukur bisa betul-betul 0%. Karena itu tugas kita pemerintah daerah dan sama kita bagaimana betul-betul mengejar ketinggalan supaya kemiskinan ekstrem tahun 2023 itu mencapai paling enggak 1,04% ini. Bapak sekalian yang berbahagia, ini adalah strategi yang kita tempuh. Pertama pengurangan beban, kemudian peningkatan pendapatan, dan yang ketiga mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Ini berbagai macam skema yang sudah disiapkan, ini terutama dari Kemensos, Kementerian SDM, saya kira ini sudah dipahami. Yang penting bagaimana kita mengintegrasikan semua ini. Baik pengurangan beban, peningkatan pendapatan, maupun penanganan kantong kemiskinan. Tadi Pak Kementerian PUPR juga sudah menyinggung. Di sini juga ada paket-paket untuk perbaikan rumah miskin ekstrim, kemudian juga sanitasi, air minum, dan yang lain. Di sini, kemudian di sini adalah berbagai macam pemberdayaan, baik itu dari kementerian-kementerian teknis seperti Kemenkop maupun dari Kementerian Sosial yang di bawah Bu Risma. Lanjut. Bapak sekalian, sekarang kita bicara tentang stunting. Ini kondisi stunting hasil SSGI 2021-2022. Nah, ya, ini yang di atas, ini capaian-capaian dari beberapa provinsi. Dan yang bawah ini masih harus bekerja keras untuk berusaha bagaimana supaya nanti juga ke atas. Jadi ini dari NTT ada kenaikan yaitu 2,5%. Kemudian ada dari Sumatera Selatan 6,2%, 6,2, ya betul. Ini adalah pengurangan ya. Jadi ini pengurangan stuntingnya ini mencapai 6,2, kemudian Kalsel 5,4 dan seterusnya. Bapak sekalian, kalau nasional berdasarkan SSGI tahun 2022 ini angka stunting kita berada di dalam posisi 21,6. 21,6 artinya tahun ini kita bisa menurunkan stunting 2,8, hampir 3. Bapak Presiden mentargetkan kepada kami 3 tahun ini, tetapi belum betul-betul mencapai 3, baru sampai 2,8. Nah kita harapkan tahun 2023 nanti kita bisa lebih mempercepat sehingga tahun 2024 betul-betul kita sampai pada angka 14%, syukur-syukur di bawah. Saya minta betul-betul koordinasi di tingkat daerah dilaksanakan betul, tadi sudah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan jangan berhenti di capaian 14. Kalau yang sekarang sudah di bawah 14, harus dikejar sampai kalau bisa di bawah 2 digit. Saya lihat, saya berkunjung ke beberapa kabupaten kota tertentu, alhamdulillah sudah banyak yang mencapai 2 digit. Yang di sini saya kira termasuk Provinsi Bali, kalau tidak salah sudah mendekati di bawah 2 digit, bahkan mungkin sudah di bawah 2 digit. Nanti Pak Menkes akan bisa menjelaskan lebih jauh.
Kurang 2 menit Pak Menko. Kemudian berikutnya, nah, ini adalah revitalisasi vokasi yang terakhir. Jadi sesuai dengan Perpres yang terbaru, yaitu revitalisasi vokasi dan revitalisasi pendidikan dan revitalisasi pelatihan vokasi. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari Inpres yang dikeluarkan periode sebelumnya oleh Bapak Presiden, yaitu revitalisasi SMK. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Dan tadi itu saya singgung, yang masuk pasar kerja sekitar 1,8 juta atau 49%. Sementara yang perguruan tinggi, ini kita lihat, dan yang masuk pasar kerja sekitar 1,5 sampai 1,7 juta per tahun. Dan ini berarti tenaga kerja baru yang butuh lapangan kerja baru, dan itulah Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya investasi, bahkan undang-undangnya juga disebut Undang-Undang Cipta Kerja, karena kita ingin menyatakan, memastikan betul bahwa mereka yang tiap tahun lulus sebanyak ini harus bisa masuk ke dunia kerja. Karena itu arahan Bapak Presiden harus ada revitalisasi baik di sektor pendidikan maupun di sektor pelatihan vokasi. Sumber daya kita atau potensi kita untuk SMK, SMA ada 14.000 lebih, perguruan tinggi vokasi ada 2.136, ini yang harus kita manfaatkan betul. Kemudian untuk pelatihan vokasi ada 6.479 lembaga, baik yang di bawah Kementenaker, di bawah Pemda, dan ini juga harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik, agar kita betul-betul bisa menyiapkan lulusan-lulusan ini di daerah. Karena itu kami berharap masing-masing daerah betul-betul punya data akurat tentang kondisi angkatan kerja masing-masing. Dan kemudian juga menganalisis kondisi lapangan kerja di sana, termasuk pusat industri, pusat usaha maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, agar ini betul-betul bisa tersalur dengan baik. Nanti semua ini akan dijelaskan oleh kementerian yang hadir, saya kira. Ada Bu Ida, nanti akan menjelaskan, saya kira akan menyinggung soal pelatihan. Kemudian ada Bu Risma yang nanti akan menjelaskan berkaitan dengan jaminan bantuan sosial. Dan Pak Menkes terutama tadi akan bicara tentang stunting dan yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Menko. Dari Sentul menuju Bogor, di tengah-tengah lewat Cibubur. Memang betul kata Menteri Koordinator, kalau bersatu insya Allah kita cepat makmur. Tepuk tangan Pak.